Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 4 Juli 2024. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Nisa Reddy. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Saudara, penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Pantoni membacakan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2023 yang telah diperiksa oleh BPK Sumatera Utara dan mendapat opini terbaik wajar tanpa pengecualian. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Pantoni menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Ranperda tentang laporan pertanggungjawaban yang disebut LPJ Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Sumatera Utara tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD Sumatera Utara di Medan kemarin. Dalam kesempatan ini, Agus Pantoni menyampaikan LPJ yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan raca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Seluruh laporan keuangan ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara dan hasilnya telah disampaikan melalui sidang paripurna pada 27 Mei 2024 lalu dan mendapatkan opini terbaik yaitu wajar tanpa pengecualian. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerima opini wajar tanpa pengecualian selama 10 tahun berturut-turut sejak tahun 2014 hingga 2023. DPRD Sumatera Utara akan melaksanakan kunjungan kerja ke kabupaten kota se-Sumatera Utara pada 14 hingga 19 Juli 2024 dalam pengkajian LPJ APBD tahun 2023. Kunjungan ini menjadi bahan masukan bagi fraksi-fraksi dalam menyampaikan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna 23 Juli mendatang. Yang pertama, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, di mana realisasi pendapatan daerah selama tahun anggaran 2023 sebesar 12 triliun 757 miliar 833 juta 199.492 rupiah 51 sen. 2024. Pemirsa, DPRD Deli Serdang menggelar rapat dengar pendapat dengan Aliansi Masyarakat Peduli Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa di ruang Komisi 1 DPRD Deli Serdang di Lubuk Pakam. Rapat dengar pendapat yang dimotori Sarjono, mantan anggota BPD, memaparkan adanya dugaan penyelewengan anggaran dana desa dan dana desa dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Penerimaan bansos di Desa Buntu Bedimbar mulai dari tahun 2016 tidak transparan serta tidak jelas. Begitu juga dengan anggaran ketapang serta proyek-proyek desa yang kurang jelas dan diduga markup. Selain itu adanya rangkap jabatan oknum Kaur Kesos atau Kesra sebagai pantarlih yang melanggar kepatutan. Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Nusantara Tarigan, Oke Arwindo, Siswo Adi Suito, dan Adami Suherman. Sementara dari PMD Kabupaten Deli Serdang diwakili Kabid Simpson Tambunan, Inspektorat Deli Serdang diwakili Gita dan pihak tata pemerintah serta Camat Tanjung Morawa, Ibnu Hajar. Nusantara Tarigan dan jajaran anggota DPD Deli Serdang lainnya menekankan pihak Inspektorat Deli Serdang dan PMD agar melakukan pemeriksaan terhadap seluruh tuntutan masyarakat kepada pemerintah Desa Buntu Bedimbar. Semua hasil pemeriksaan di Desa Buntu Bedimbar akan dilaporkan ke DPRD Deli Serdang dan jika memang menyalahi aturan agar membuat laporan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Aliansi Gerakan Peduli Buntu Bedimbar menyampaikan beberapa keluhan, di antara itu tentang tidak transparan anggaran, kemudian tidak transparannya juga bantuan bansos dan pemerintah ya. Ada yang sudah namanya ada di kantor pos, tapi barangnya tak ada ya. Ini kita minta kepada inspektorat cobalah diperiksa dulu dengan PMD ya. Salah seorang penerima bantuan beras, Boyman, mengatakan ia dan istrinya selama ini mendapatkan bantuan berupa beras dari kantor pos. Namun sudah 5 bulan terakhir tidak menerima bantuan tersebut.
Jadi saya tanyakan ke sekretaris desa, katanya belum ada namanya boy di surat undangan. Jadi kemarin itu saya sempat dibilang sama Kabus Dusun 11 bahwasanya suruh ngambil beras di kantor pos Jalan Lurupakan, cuman nggak dikasih surat undangan. Sesampainya di kantor pos, saya pun saya kecewa. Rapat dengar pendapat membahas siswi SMA Negeri 8 Medan yang tinggal kelas belum mendapatkan solusi. DPRD Sumatera Utara Komisi E menyarankan agar siswi tetap naik kelas. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Sumatera Utara telah menyarankan agar SMA Negeri 8 Medan melakukan peninjauan ulang terkait putusan yang menyatakan seorang siswi tinggal kelas akibat tidak memenuhi batas minimal kehadiran. Namun, Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan menyatakan menolak rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan menyatakan siswi tetap tinggal kelas. Untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, Komisi E DPRD Sumatera Utara pada Rabu sore menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Medan, Dinas Pendidikan Sumatera Utara dan orang tua siswi. Rapat dengar pendapat berlangsung tertutup dan usai rapat dengar pendapat, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara enggan berkomentar, sedangkan orang tua siswi Coki Indra menyatakan telah ada kesepakatan namun tidak bisa menjelaskan lebih rinci. Ada keputusan dari ketua dewan dan sama kepala dinas. Jadi bapak-bapak semuanya, saudara-saudara datang aja baca sama kepala dewannya kan begitu, ketua dewan komisi E. Karena sudah diselesaikan sama bapak ketua komisi E kan, jadi ya bapak tanya aja sama ketua komisi E bagaimana persoalannya. Ketua Komisi E DPRD Sumatera Utara Edi Suraman Sinuraya mengatakan tinggal kelas bukanlah solusi, pihaknya menyarankan agar siswi tetap naik kelas dengan beberapa persyaratan. Dinas Pendidikan Sumatera Utara bersama SMA 8 Medan diharapkan bisa mencari solusi terbaik. Kita tidak ada berpihak harus naik dan harus tinggal kelas, tapi yang jelas kami suruh tadi, kami tegaskan di Dinas Pendidikan itu supaya cari solusi yang terbaik. Ya, berhubung yang saya ketahui anak murid juga nilainya cukup bagus, kan tidak ada salah juga dinaikkan kelas, karena kan sayang juga kalau rugi waktu 10 tahun. Nah, ya, mudah-mudahan nanti pihak Dinas Pendidikan dan kepala sekolah dan para dewan guru akan duduk sama untuk membuat yang terbaik. Saya rasa itu saja ya. Pemirsa, pemerintah Kota Medan sejak 1 Juli 2024 memberlakukan parkir berlangganan dengan wajib membeli stiker hologram. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Hal ini juga merupakan bentuk kepedulian terhadap peningkatan kesejahteraan para juru parkir di Kota Medan. Terkait kebijakan tersebut, pengendara diwajibkan melakukan pembelian stiker hologram untuk proses penginputan data oleh petugas sekaligus sebagai bukti berlangganan. Dinas Perhubungan Kota Medan menerapkan tarif pembelian stiker berlangganan per tahun untuk sepeda motor senilai Rp90.000, mobil Rp130.000, serta truk atau bus Rp168.000. Salah seorang pengguna jalan menyetujui kebijakan ini dengan harapan kepada pemerintah untuk mengawasi guna mencegah juru parkir liar. Saya sih setuju ya Bang dengan adanya kebijakan ini karena ini merupakan inovasi yang baru dan memudahkan masyarakat. Tetapi saya hanya takut ada persinggungan, adanya tersinggungan antara jukir dan pengguna jalan yang mudah memakai stiker ini gitu. Pasti kan ada aja nih orang-orang yang bandel, jukir-jukir bandel yang tetap menagih kepada mobil-mobil yang udah pakai stiker. Saya hanya takut itu aja. Semoga sih pemerintah bisa mengawasi ini ya, tegas pada jukir-jukir liar. Itu aja sih, Kak. Pembelian stiker dapat diperoleh melalui kantor Dinas Perhubungan Kota Medan, kantor ITS Kota Medan, UPT Terminal Pinang Baris, UPT Terminal Amplas, Pos Bus Listrik Plaza Medan Fair, Pos Bus Listrik JCT, Sujuya Marelan, dan Mall Pelayanan Publik.
Saudara, Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menggelar Festival Kurikulum Merdeka 2024 dengan tujuan memperkuat semangat mengakselerasi pemulihan krisis pembelajaran serta memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada guru dan peserta didik. Acara ini diikuti seluruh sekolah yang ada di wilayah Sumatera Utara. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Abdul Haris Lubis dan Sultan Delhi 14 Mahmud Lamin Jiji Perkasa Alam. Kegiatan Festival Kurikulum Merdeka 2024 ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti gelar wicara, pameran pendidikan dan perlombaan yang diikuti seluruh peserta. Kepala BPMP Sumatera Utara Tajudin Idris mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat semangat dalam mengakselerasi pemulihan krisis pembelajaran serta memberikan kemerdekaan yang seluas-luasnya kepada guru dan peserta didik, khususnya dalam meningkatkan kinerja pembelajaran pada lingkungan satuan pendidikan. BPMP yang melaksanakan festival kurikulum ini itu sekarang melakukan siar kepada semua pihak bahwa inilah hasil karya-karya guru, siswa maupun satuan pendidikan, dan ini penting tidak hanya dibuat oleh siswa atau guru terus didiamin, tapi ini disiarkan kepada semua pihak bahwa satuan pendidikan itu produktif, termasuk guru dan siswanya. Tadi kita lihat ada guru sampai menciptakan satuan pendidikan sudah menciptakan 80 buku. Ini produktif dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Dan mudah-mudahan ke depan melalui kebijakan Merdeka Belajar dilanjutkan, kita bisa menciptakan karya-karya produk atau produk-produk praktek baik dari siswa bisa terus digalakkan. Terpisah, Sultan Delhi 14 Mahmud Laman Jiji Perkasa Alam mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BPMP Sumut. Pihaknya berharap agar acara ini sering dilaksanakan agar pendidikan di Sumatera Utara tetap terus maju dan berkembang. Untuk festival ini luar biasa, saya melihat keterampilan ya dan kecerdasan teman-teman dari SMP SMA dalam membuat prototipe dan maket semuanya dari kurikulum. Dan hasil kurikulum ini saya harap bisa berkembang di Sumatera Utara dan bisa diresapi oleh siswa-siswa ini. Menjelang Pilkada Serentak 2024, Partai Nasdem secara resmi berkoalisi dengan Partai Gerindra dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Kota Medan. Setelah sebelumnya Nasdem usung keponakan Surya Paloh, Riko Waas sebagai bacalon Wali Kota Medan, Gerindra pun mengusung Zakiyudin Harahap sebagai bacalon Wakil Wali Kota Medan untuk mendampingi Riko Waas. Meski pada pemilihan presiden lalu Partai Nasdem dengan Gerindra berbeda calon presiden yang diusung, namun dalam Pilkada Kota Medan, Nasdem dengan Gerindra putuskan untuk berkoalisi. Secara resmi DPW Nasdem Sumatera Utara dengan DPD Gerindra Sumatera Utara memutuskan pasangan bakal calon wali kota Medan dan bakal calon wakil wali kota Medan pada Pilkada mendatang. Iskandar SD, Ketua DPW Nasdem Sumut mengatakan sesuai keputusan DPP Partai Nasdem mengusung keponakan Surya Paloh, Riko Waas untuk menjadi bacalon wali kota Medan. Sedangkan DPP Partai Gerindra mengusung Zakiyudin Harahap yang juga wakil Ketua DPD Gerindra Sumut sebagai bakal calon wakil wali kota Medan. Dengan berkoalisinya Nasdem dan Gerindra, pasangan calon ini sudah bisa mendaftar karena sudah memenuhi syarat 20% kursi DPR di Kota Medan, di mana Nasdem memiliki 5 kursi dan Gerindra memiliki 6 kursi. Meski sudah cukup syarat untuk mendaftar, kedua partai ini tak menutup kemungkinan untuk partai lain bergabung dengan koalisi ini untuk membangun Kota Medan lebih baik lagi. Jadi hari ini pertemuannya Nasdem di tingkat DPP, DPW dan DPD bersama Gerindra di tingkat DPP, DPD dan DPC. Ya, kami telah bersepakat untuk melakukan koalisi khusus dalam hal ini adalah di Kota Medan, di mana Nasdem telah menetapkan Riko Waas sebagai calon wali kota Medan periode 2025-2030.
DPD Gerindra Sumut sudah mengumumkan untuk mengusung Zakiuddin Harahap pada pemilihan Wali Kota Medan 2024 mendatang. Hal ini membuat peluang Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman yang juga kader Gerindra kandas untuk didukung partainya sendiri. Diketahui sejumlah nama masuk dalam bursa bakal calon Wali Kota Medan. Selain nama keponakan Surya Paloh Riko Waas, ada juga nama Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman, mantan Wali Kota Medan Ahyar Nasution, Ketua Hanura Sumut L. Edrian Sasa, dan akademisi Profesor Rida yang masih santer diperbincangkan. Menanggapi hal tersebut, Aulia Rahman mengungkapkan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Medan. Meski tidak didukung partainya sendiri, Aulia mengaku siap untuk pindah partai dan tetap maju pada Pilkada mendatang. Siaplah. Insya Allah kita siap maju. Perahu. Insya Allah nanti ada. Menanggapi kabar Aulia Rahman akan maju melalui partai lain, Sekretaris Gerindra Sumut, Sugiat Santoso mengatakan merupakan hak dan pilihan Aulia. DPD Gerindra Sumut mengaku siap untuk berkompetisi dengan kadernya yang dinilai tidak tegak lurus dengan keputusan partai yang telah menetapkan calonnya. Yang penting bahwa bagi kami Partai Gerindra diajarkan untuk tegak lurus pada instruksi pimpinan, bahwa hari ini sudah diputuskan Riko Waas dengan Zakiuddin Harahap untuk maju Pilkada Kota Medan. Kami sebagai kader Partai Gerindra tegak lurus, siap sambil nawatona untuk memenangkan keputusan ini. Kalau ada kader Gerindra yang tidak tegak lurus, pasti nanti kami akan evaluasi. Kita beralih ke Kota Sibolga, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga memonitoring langsung kinerja petugas Pantarlih ketika melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih ke rumah-rumah warga. Monitoring dilakukan untuk memastikan masyarakat yang terdaftar dalam data penduduk potensial pemilih pada Pilkada serentak tahun 2024 ini benar-benar telah tercoklit oleh petugas Pantarlih. Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga menyampaikan pelaksanaan monitoring dilakukan secara serentak di 4 kecamatan di Kota Sibolga. Tujuan dari pemonitoringan tersebut untuk memastikan pelaksanaan pencocokan dan penelitian data masyarakat Kota Sibolga yang dilakukan 274 orang petugas Pantarlih benar-benar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Diharapkan masyarakat aktif memberikan data lengkap kependudukan kepada petugas Pantarlih untuk disesuaikan sehingga pelaksanaan pencocokan dan penelitian data selesai sesuai dengan jadwal tanggal 24 Juli mendatang. Pada hari ini kita melaksanakan monitoring pencoklitan untuk mencocokkan data pemilih yang ada dari DP4 ke warga-warga yang ada di daerah kita ini, terutama pada hari ini kan kita di daerah Parambunan. Kalau untuk pemantauan kami hari ini untuk pencoklitan, kelihatannya semua baik dan sampai saat ini belum ada kendala lah. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Selamat sore pemirsa dan selamat bergabung bagi Anda yang baru menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, karya kreatif Sumatera Utara KKSU ke-10 North Sumatra Invest NSI Day dengan tajuk Rap Pamajuhon Sumatera Utara dibuka. KKSU kolaborasi Bank Indonesia dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan stakeholders terkait dalam upaya peningkatan kinerja sektor usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata dan investasi. KKSU ke-10 NSI Day 2024 resmi dibuka pada 3 Juli 2024 bertempat di Istana Maimun, Medan kemarin, dilanjutkan dengan rangkaian acara di Daily Park Mall hingga 7 Juli 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari Harvesting Gernas Bangga Buatan Indonesia atau GBBI dan Gernas Bangga Berwisata di Indonesia atau GBBWI.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyampaikan Bank Indonesia selaku Campaign Manager Gernas BBBBI Sumatera Utara mencanangkan 3 inisiatif program. Pertama, digitalisasi UMKM melalui program onboarding ke marketplace serta pelatihan digital marketing yang bekerja sama dengan top brands e-commerce serta sosialisasi dan fasilitasi pembuatan kris untuk merchant UMKM. Kedua, promosi perdagangan UMKM melalui pameran dan bisnis matching dalam dan luar negeri, utamanya produk unggulan Sumatera Utara, yakni kopi, kuliner, dan fashion. Ketiga, program pengembangan UMKM dan desa wisata dalam mendukung green economy melalui rekrutmen wirausaha unggulan Bank Indonesia yang berorientasi pada sustainable product, ramah lingkungan, serta implementasi konsep ekowisata. KKSU juga menjadi puncak selebrasi program pengembangan UMKM Go Export dengan total nilai transaksi ekspor mencapai 42 miliar rupiah. Pembiayaan UMKM mencapai 8,7 miliar rupiah. Penandatanganan kerjasama 10 proyek investasi strategis senilai 500 miliar rupiah, serta penyerahan program sosial Bank Indonesia berupa revitalisasi Istana Maimun untuk mendukung sektor pariwisata. Penjabat Gubernur Sumatera Utara Agus Pantoni mengajak masyarakat khususnya Sumatera Utara untuk menggunakan produk lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikannya dalam acara pagelaran karya kreatif Sumatera Utara KKSU 2024 di Istana Maimun, Medan. Menurut Pantoni, melalui Gernas Bangga Buatan Indonesia GBBI dan Gerakan Bangga Berwisata Indonesia GBBWI 2024 dapat mendorong semangat para pelaku UMKM untuk terus berkembang dan berinovasi. Saat ini jumlah UMKM di Sumut tercatat sebanyak 1,16 juta yang mampu menyerap 80% tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 98,9% merupakan usaha mikro dan kecil, sedangkan usaha menengah dan besar hanya sebanyak 1,1%. Melalui pagelaran KKSU ini, Pantoni mengimbau para pelaku UMKM untuk dapat melakukan transformasi dan inovasi usaha. Salah satu caranya dengan memanfaatkan media sosial e-commerce dan website sebagai sarana utama pemasaran. Dikarenakan sejalan dengan adaptasi keuangan normal yang baru, selanjutnya menguatkan sinergi dan kolaborasi antar pelaku dan pendukung UMKM dalam berbagai bentuk dari proses produksi, permodalan maupun pemasaran. Pantoni juga menyarankan pelaku UMKM agar mengoptimalkan transaksi penjualan menggunakan alternatif sistem pembayaran tanpa sentuhan dengan menggunakan kris. Dan ini merupakan peluang bagi UMKM yang ada di Sumatera Utara untuk bisa memamerkan produknya, menunjukkan kualitasnya agar bisa dikenal oleh masyarakat dan naik kelas. Berbagai upaya telah dilakukan, Bank Indonesia juga instansi vertikal yang lain, tadi perbankan juga memberikan dukungan untuk pengembangan UMKM ini. Nanti berbagai permasalahan, berbagai persoalan yang dihadapi UMKM akan kita atasi bersama. Baik itu terkait dengan permodalan, terkait dengan teknologi, terkait dengan pemasaran, akan kita carikan solusi. Kita juga akan melakukan sertifikasi gratis dengan Pak Kepala BI Sumut juga, kita juga akan melakukan sertifikasi gratis untuk bisa memperkuat UMKM. Agar UMKM kita naik kelas, UMKM kita mendunia. Pameran KKSU 2024 secara fisik diikuti lebih dari 150 UMKM unggulan di Sumatera Utara, sektor kopi, kain, wastra hingga kuliner. Rangkaian acara KKSU berlangsung hingga 7 Juli 2024 di Daily Park Mall Medan, meliputi pameran UMKM unggulan, talk show, kompetisi sektor ekonomi dan desain busana, fashion show UMKM, serta akan ditutup dengan BMPD Medan Run. Pemirsa, PT Railing Indonesia menetapkan harga tiket kereta api Medan Bandara Kuala Namu dan sebaliknya per tanggal 1 Juli 2024 yang semula dari Rp65.000 turun menjadi Rp40.000.
Selain penyesuaian tarif, nama kereta api turut diubah dari yang semula adalah KA Bandara Kuala Namu menjadi KA Sri Lelawangsa. Hal tersebut berdasarkan hasil evaluasi antara Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan dengan PT Railing selaku operator pengelola. Penurunan biaya ini mendukung kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan untuk memperluas aksesibilitas transportasi yang terjangkau bagi masyarakat. Menurut Corporate Communication PT Railing, Sosyawan Surbakti, penurunan tarif kereta Bandara Kuala Namu diharapkan meningkatkan jumlah penumpang, sekaligus menumbuhkan ekonomi regional, juga memberikan solusi transportasi yang ramah lingkungan bagi masyarakat. KAI Bandara mengingatkan kepada para penumpang untuk memesan tiket sebelum waktu keberangkatan, yakni 2 jam sebelum penerbangan domestik dan 3 jam sebelum penerbangan internasional, guna memastikan ketersediaan tempat duduk serta menghindari keterlambatan. Ratusan jurnalis LSM, ormas serta masyarakat melakukan aksi solidaritas dan menyalakan lilin sebagai tanda bela sungkawa kepada jurnalis almarhum Riko Sempurna Pasaribu, sekeluarga korban yang tewas dalam peristiwa kebakaran. Masa aksi damai memasang lilin solidaritas di lokasi kebakaran Jalan Nabung Surbakti Kabanjahi, Kabupaten Karo, atas tewasnya wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu bersama istri, anak, dan cucunya pada Rabu malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Para jurnalis LSM Ormas di Kabupaten Karo menyalakan lilin tepat di depan pagar seng yang dipasang garis polisi di sekeliling lokasi kejadian. Mereka juga menggelar doa bersama untuk arwah keempat korban insiden kebakaran maut tersebut. Aksi ini diikuti para jurnalis, media cetak, online, dan elektronik dari masing-masing asosiasi, diantaranya PWI, SMSI, Koswari, APPI, IMO, PJTK, dan IWO, Kabupaten Karo, serta akademisi Universitas Sumatera Utara, Roy Fahrabi Ginting. Ketua PWI Karo Dairi Pakpak Barat, Justianus Purba mengharapkan agar pihak kepolisian bekerja dengan serius dan ekstra untuk mengusut motif terjadinya kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu beserta keluarganya. Ucapan bela sungkawa kepada para korban turut disampaikan oleh seluruh pengurus asosiasi wartawan di tengah-tengah aksi. Aksi damai ya untuk penyalaan lilin sebagai tanda cinta ya, agar dengan aksi ini kita harapkan bahwa aparat terkait dalam rangka untuk pengusutan kasus ini untuk lebih cepat mengungkap sampai tuntas kasus ini apa dari motif dan penyebabnya sebenarnya, sehingga hal tersebut tidak mengundang polemik di tengah masyarakat. Diduga malpraktik mengakibatkan seorang balita berumur 2 tahun meninggal dunia, membuat pihak keluarga melaporkan peristiwa tersebut ke Polda Sumatera Utara. RK, ibu kandung dari seorang balita berumur 2 tahun yang meninggal dunia, diduga akibat malpraktik di salah satu rumah sakit swasta, mendatangi Polda Sumatera Utara untuk membuat laporan. Ibu korban yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya melaporkan pihak rumah sakit atas tuduhan dugaan malpraktik. Hal itu didasari karena anaknya yang masih balita ini harus meninggal dunia, yang awalnya korban datang ke rumah sakit tersebut untuk menjalani operasi bibir sumbing. Korban yang saat itu hendak menjalani operasi disuntik bius oleh rumah sakit tersebut, dan setelah disuntik korban langsung tidak sadarkan diri dan sempat mendapatkan perawatan medis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kini keluarga korban berharap pihak kepolisian mengusut tuntas laporan ibu korban dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat atas peristiwa tersebut. Sampai hari ini kita menduga adanya terjadi malpraktek yang kita dugaannya. Kenapa? Proses keterangan dari dokter dari tanggal 27 ada 3 perbedaan pendapat yang dia jelaskan. Dari penyakit jantung, paru-paru, dan alergi. Sementara dari operasi pertama dia itu bibir sumbing, kenapa bisa terjadi seperti itu pernyataannya. Itu satu. Nah, saya kira ini pengembangan dari penyidikan lah yang akan menindaklanjutinya. Dan kedua, kita sudah ketemu dengan pihak manajemen rumah sakit agar dokter ini dipertemukan sama kita. Namun kesannya humas
mengelak pertemuan ini dan selalu mengulur-ulur waktu. Pelaku dan korban penganiayaan remaja di kantor Balai Desa Tegalsari, Mandailing Natal menempuh jalur mediasi perdamaian sesuai dengan peraturan kepolisian penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Kasus penganiayaan anak di bawah umur yang melibatkan aparat desa dan masyarakat terjadi di Desa Tegalsari, Kecamatan Natal, Mandailing Natal pada tanggal 7 Juni 2024 lalu, akhirnya tempuh jalur mediasi perdamaian di kantor polisi. Kesepakatan untuk perdamaian kedua belah pihak dilakukan setelah melalui pertimbangan yang matang karena korban dan pelaku satu kampung dan masih ada ikatan keluarga. Perdamaian ini digunakan sebagai acuan dasar untuk menyelesaikan perkara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku. Sesuai dengan perundang-undangan kepolisian dalam penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Sebelumnya, insiden penganiayaan remaja yang dilakukan warga dan aparat desa tersebut memaksa korban mengakui perbuatannya yang telah mencuri di salah satu rumah warga. Saat diinterogasi beberapa kali, warga dan aparat desa menampar dan menindih kaki korban dengan kaki kursi plastik. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian tangan dan kaki. Namun kasus ini berakhir damai setelah kedua belah pihak sepakat menandatangani surat perdamaian yang telah difasilitasi Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Mandailing Natal dan disaksikan tokoh masyarakat dan tokoh agama dari Desa Tegalsari. Pihak pertama telah memaafkan pihak kedua. Pihak kedua bersedia tidak melakukan perbuatan yang sama kepada anak dari pihak pertama maupun orang lain. Jadi dari semua garis besarnya ini adalah pihak pertama dan kedua itu saling memaafkan dan tidak ada lagi konflik di antara kedua belah pihak. Orang tua si anak tersebut akan kita bina dan kita fasilitasi kegiatan-kegiatannya di sana. Meski sudah dilakukan perdamaian oleh kedua belah pihak, namun kepala desa beserta sekretarisnya kini masih berada di dalam tahanan Polres Mandailing Natal. Diduga akibat baut dan besi penyangga kerap dicuri, jembatan Titi runtuh di kawasan Jalan Pelaksanaan Desa Bandar Setia, Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang kemarin malam saat kondisi cuaca sedang hujan deras disertai dengan angin kencang. Beginilah kondisi jembatan Titi runtuh di kawasan Jalan Pelaksanaan Desa Bandar Setia, Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang pasca ambruk kemarin malam. Ambruknya jembatan Titi runtuh yang menghubungkan 3 desa di Kecamatan Percut Situan, yakni Desa Bandar Setia, Laudendang, dan Sampali ini diduga akibat hilangnya puluhan baut dan besi penyangga jembatan yang kerap dicuri. Jembatan bersejarah yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda ini diberi nama Titi runtuh sebab sempat diruntuhkan oleh pejuang nasional dalam menghadapi agresi militer Belanda di zaman penjajahan. Namun jembatan ini kembali dibangun secara permanen pada tahun 1983 guna memudahkan akses jalan masyarakat sekitar. Kepala Dusun 4 Desa Bandar Setia, Percut Situan, Kusno mengatakan aksi pencurian terhadap baut dan besi penyangga jembatan ini telah berlangsung sejak tahun 2022 dan beberapa kali dipergoki oleh aparatur dusun dan desa. Jembatan Titi runtuh kita ini ambruk adalah karena beberapa bautnya itu dibukai dan besi-besi penyangganya termasuk besi lempengan yang ada pada jembatan kita ini itu sudah dicuri oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Yang kita ketahui lempengan itu sudah kita ketahui sejak 2022. Tahun 2012 sudah hilang lempengan itu sebanyak 18 lempengan. Para pelaku pencurian ini pun diduga kerap melakukan aksinya karena telah ketergantungan terhadap penggunaan narkoba. Warga pun berharap agar jembatan yang berada dalam wewenang Balai Wilayah Sungai Sumbut ini dapat segera diperbaiki agar akses jalan yang menjadi penghubung warga 3 desa ini tak lagi terputus. Tim gabungan Bareskrim Polri, Polda Sumut, Polrestabes Medan serta Bea Cukai Rabu siang memusnahkan narkoba dan bahan baku pembuat narkoba hasil sitaan dari penggerebekan pabrik ekstasi yang ada di Kota Medan beberapa waktu lalu. Pemusnahan dilakukan di gedung elektrokoagulasi milik PT SDLI yang berada di Kecamatan Percut Situan, Kabupaten Deli Serdang.
Narkoba hasil produksi pabrik yang digerebek merupakan pil ekstasi terlebih dahulu diuji keasliannya oleh petugas lapor Polda Sumut. Pemusnahan dilakukan dengan mencampur narkoba menggunakan air dan kemudian di blender. Narkoba yang sudah larut usai di blender kemudian dibuang ke wadah khusus pengolahan limbah. Terdapat setidaknya lebih dari 500 butir pil ekstasi hasil produksi pabrik yang disita saat penggerebekan dimusnahkan oleh tim gabungan. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP John Rakuta Sitepu menyebutkan meskipun barang bukti narkoba dan bahan baku pembuatnya sudah dimusnahkan, namun proses penyelidikan kasus pabrik pembuat narkotika jenis pil ekstasi ini masih terus dilakukan. Bahan-bahan ini mempunyai sifat yang korosif dan eksplosif, itu bisa meledak. Jadi untuk pemusnahnya butuh penanganan khusus, dan untuk itu kita bekerja sama dengan pihak pengelola limbah ini yang mempunyai kompetensi untuk memusnahkan bahan-bahan ini sesuai dengan SOP. Untuk bahan baku pembuat narkoba, pemusnahan dilakukan dengan cara khusus karena bahan baku pembuat narkoba dapat menimbulkan ledakan jika salah dalam penanganan. Pihak kepolisian masih mendalami adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus pabrik ekstasi ini yang saat penggerebekan turut ditemukan ratusan butir pil ekstasi yang sudah siap edar. Diduga karena korsleting listrik, sebuah kios penjualan bahan rumah tangga di kawasan Jalan Datuk Kabu, Tembung, Kabupaten Deli Serdang hangus terbakar. Api dengan cepat marak dan membesar sebab terdapat beberapa tabung gas di dalam rumah kios tersebut. Warga kawasan Jalan Datuk Kabu, Desa Tembung, Kabupaten Deli Serdang mendadak panik dengan terbakarnya sebuah kios penjualan bahan rumah tangga. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik ini dengan cepat marak dan membesar sebab di dalam kios juga terdapat beberapa tabung gas sehingga kobaran api kian tak terkendali. Warga sekitar sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya termasuk menyiramkan air yang berasal dari selokan di sekitar lokasi. Namun api tetap membesar. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang yang tiba di lokasi kejadian langsung berupaya memadamkan api yang telah membesar ini. Kepala Dusun 16 Desa Tembung Percut Setuan Roman mengatakan sebanyak 2 unit armada pemadam kebakaran Kabupaten Deli Serdang turun ke lokasi kejadian dan api berhasil dipadamkan selang sekitar 30 menit kemudian. Waktu menjelang maghrib, warga datang ke rumah, katanya ada kebakaran. Mana? Saya datang dari sebelah rumah, kami di kanan, dekat Pak Bologok. Rupanya tadinya ada korsleting listrik. Nah, disitulah mulai api mulai membara, langsung saya telepon pemadam kebakaran. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran kali ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Arus lalu lintas di kawasan Jalan Datuk Kabu pun sempat mengalami kemacetan akibat peristiwa ini. Tim Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Toba bersama dengan masyarakat berhasil memadamkan kebakaran satu unit rumah warga di Desa Parbagasan Janji Matogu, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Kesigapan ini berhasil menghentikan resiko sebaran api ke rumah warga lainnya dan dapat dipadamkan segera mungkin. Namun sebagian harta benda dan surat-surat berharga pemilik rumah tidak dapat lagi diselamatkan. Personil Tim Damkar Toba, Roy Sihaan menjelaskan, tim damkar di lapangan dengan 4 unit mobil pemadam kebakaran berhasil membantu memadamkan api yang membakar rumah warga. Roy mengatakan tim langsung turun ke tempat kejadian setelah mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi kebakaran rumah milik warga pada Rabu sekitar pukul 4:30 sore dan api berhasil dipadamkan sekitar pukul 5 sore. Akibat musibah tersebut, korban mengalami kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah, di mana rumah bagian dapur, kamar, ruang tamu terbakar, dan perabot rumah. Roy mengatakan berdasarkan kondisi di lapangan, penyebab kebakaran sementara diduga akibat korsleting arus listrik dan colokan cok sambung. Dalam peristiwa ini, 3 rumah yang berdempetan dapat tidak ikut terbakar dikarenakan kobaran api dapat segera dipadamkan. Semaksimal mungkin untuk memadamkan api dan supaya tidak merembes ke rumah-rumah penduduk.
Kejadian kebakaran terjadi pukul 16.30 dan pemadaman dan dapat dipadamkan pada pukul 17. Sementara petugas pemadam kebakaran UPT 3 kawasan industri modern Kim Medan mengevakuasi seekor ular piton berukuran 3,5 meter di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Petugas harus membongkar atap, seng, dan plafon rumah warga agar dapat mengeluarkan ular tersebut. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya ular di atas plafon milik Juli, warga Jalan Sido Mulyo, Gang Telo, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, petugas pemadam kebakaran UPT 3 kawasan industri modern Medan langsung melakukan evakuasi terhadap ular tersebut. Dalam proses evakuasi, petugas sedikit mengalami kendala, harus membongkar atap seng dan membuka sebagian plafon rumah lantaran posisi ular berada di atas plafon. Setelah 30 menit melakukan proses penangkapan, petugas pemadam kebakaran berhasil mengeluarkan ular jenis piton sepanjang 3,5 meter. Kronologisnya kita kan pertama dapat informasi dari kantor pusat kita, baru kemudian karena wilayah kita yang diarahkan ke sana. Dan sampai di sana pun kita mengalami kesusahan karena situasi tempatnya, lokasi tempat ularnya itu agak payah ngambilnya, harus kita buka seng dari atas gitu. Dia posisinya agak terjepit gitu, selah-selah bangunan seng itu. Makanya kita buka seng dan dari bawah juga, asbes kita buka juga. Kini ular piton tersebut telah diserahkan ke komunitas pecinta ular Medan untuk selanjutnya dirawat dan dilepaskan ke habitatnya yang jauh dari permukiman warga. Atika Akila Zafira, gadis asal Kabupaten Langkat, berhasil menjuarai event Putri Batik di tingkat Sumatera Utara, mulai menjajaki event nasional di ibu kota Jakarta. Atika Akila Zafira yang baru saja meraih gelar juara 1 Putri Batik Cilik Sumatera Utara melakukan kunjungan ke rumah dinas PJ Bupati Langkat Faisal Hasrimi dengan tujuan meminta dukungan dalam persiapan menghadapi kompetisi nasional di Jakarta. Akila didampingi kedua orang tuanya diterima PJ Bupati Langkat beserta istri, sekaligus memberikan semangat kepada Akila untuk mengharumkan nama Kabupaten Langkat dan Sumatera Utara di tingkat nasional. Akila mengucapkan terima kasih atas dukungan PJ Bupati Langkat yang sudah memberikan motivasi ke depannya agar bisa mengembangkan Kabupaten Langkat. PJ Bupati Langkat juga memberikan ucapan selamat kepada Akila yang telah menorehkan sejarah di Kabupaten Langkat dan tingkat nasional. Faisal Hasrimi akan berkoordinasi dengan Mak Betty, salah satu konten kreatif terbaik untuk mendukung gadis Langkat dalam ajang bergengsi tersebut. Sementara itu Muhammad Nur, orang tua Akila, berharap dukungan pemerintah Kabupaten Langkat dalam perjalanan anaknya menuju kompetisi mendatang di ajang Putri Batik se-Indonesia. Untuk jajaran Kabupaten Langkat sama Pak Camat Tanjung Pura juga, Pak Nawawi, alhamdulillah pertemuan kita tadi itu audiensi anak kita berjalan dengan lancar. Kemudian Pak PJ Bupati menyampaikan dia akan terus mendukung, membawa nama anak kita juga perwakilan dari Langkat ini ke tingkat nasional. Pelaksanaan ajang Putri Batik tingkat nasional se-Indonesia rencananya akan digelar pada September mendatang di Jakarta. Pemirsa, untuk mendukung kemajuan bola kaki di Labusel, Wakil Bupati membuka turnamen sepak bola kejuaraan Kabupaten Antar Desa se-Kecamatan Kota Pinang. Turnamen sepak bola memperebutkan Piala Bupati tersebut diikuti 10 klub dari 9 desa dan 1 kelurahan yang dilaksanakan di lapangan sepak bola PT Normarak, Desa Perkebunan Normarak, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Pembukaan pertandingan perdana antara Desa Seirumbiah dengan Desa Hadundung diawali dengan tendangan bola yang dilakukan Wakil Bupati Labusel. Dalam pertandingan tersebut, untuk sementara Desa Seirumbiah memimpin dengan skor 3-0. Wakil Bupati Labusel Ahmad Fadli Tanjung Uasi melihat pertandingan awal, berharap pesepak bolaan di Labusel semakin maju dan semakin baik, serta dapat menghindari generasi muda dari pengaruh narkoba. Persilakan.
Ini seharusnya pertandingan Piala Bupati dibuka oleh Pak Bupati, tapi dikarenakan beliau lagi berhalangan kita buka. Jadi ini perlombaan di Kecamatan Kota Pinang, ada 9 desa, 1 kelurahan, berarti 10 yang bertanding. Terakhir tergambar, dikarenakan dia ke kecamatan yang terbesar. Harapan kita ke depan mudah-mudahan persepakan bola di Labuan Batu Selatan makin berkembang dan semakin maju, semakin sportif, semakin baik, dan harapan kita satu hal, supaya generasi kita ini yang terlibat dengan narkoba itu merupakan harapan kita. Panitia Muhammad Angga menambahkan pertandingan pembukaan tingkat kecamatan Kota Pinang sudah cukup meriah. Diharapkan hingga akhir turnamen disokong penuh oleh perkebunan Normarak. Ini pembukaan untuk tingkat kecamatan Kota Pinang juga cukup meriah, Pak. Mengundang dari 10 desa untuk hadir di pembukaan. Tadi ada pengocokan dan pertandingan pertama cukup meriah. Kita harapkan semoga ini berjalan dengan meriah sampai dengan di akhir turnamen. Dan berikut pemirsa kami sampaikan informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku untuk Jumat 5 Juli 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Putri Diana, Perakirawan Cuaca BBMKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca dan hotspot wilayah Sumatera Utara untuk Jumat 5 Juni 2024. Pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Medan, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat dapat terjadi di wilayah Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat, di mana potensi hujan lebat berpotensi di wilayah Langkat, Binjai, Asahan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Pakpak Barat, Dairi, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Serta untuk dini hari berpotensi hujan ringan di wilayah Asahan, Tanjung Balai, Batubara, Samosir, Tapanuli Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 16 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 3 Juli 2024 terdapat 27 titik panas, yaitu 4 titik di Humbang Hasundutan, 1 titik di Labuhan Batu Utara, 4 titik di wilayah Mandailing Natal, 1 titik di Nias Utara dan Nias Selatan, 1 titik di Pakpak Barat, 2 titik di Sergei, 1 titik Tapanuli Tengah, 1 titik di Tapanuli Selatan, 1 titik di Tapanuli Utara, serta 3 titik di Toba dan 4 titik di Dairi. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada akan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah lereng timur, pegunungan, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Nisa Redi, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.